muda yang berkualitas di negeri ini. Selama hidupku, biar
haleluya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita sekarang boleh ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya keadaan kami hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa kami Tuhan, ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua di tempat ini Tuhan datang dengan satu motivasi, dengan satu kerinduan Tuhan. Kami menghadap Engkau, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Seberapa besar kami mengasihi Tuhan, seberapa besar kami mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami semua, jiwa kami, roh kami, suara kami, lidah bibir kami, hati kami Tuhan, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk kami boleh memulai ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
siap kami Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Yesus tinggikan Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang menulikan seluruh hidupku. Batasnya Tuhan, kasih-Mu mengalir buat hidup kami, cinta-Mu mengalir buat siap kami Tuhan. Layaklah Engkau kami sembah, layaklah Engkau kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Kau sangat mengasihi setiap kami apapun keadaan kami Tuhan. Sampai selamanya ada seperti-Mu. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, Yesus. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami Tuhan, sangat mengasihi bangsa kami. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu gulung-gulung atas negeri kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Tuhan memakai kami jadi anak-anak muda yang luar biasa Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan siap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah siap kami pada sore hari ini Tuhan. Yang siap memuji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom anak muda. Belum semuanya. Shalom anak muda. Suaranya harus lebih kenceng dari saya ya. Shalom. Nah, haleluya. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang minimal 10 orang. Harus jujur ya, minimal 10 orang katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kami memilih untuk kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menari dan mencorak buat Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang berbeda. Sama-sama tepuk tangan ya. Karena kuasamu, Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku, aku. Haleluya. Serah-serah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya. Mari katakan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Are you ready? Let's sing. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku, aku. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku.
teman-teman buat ucapkan merdeka 3 kali ya. Oke, sudah siap semuanya? Gak usah pakai percobaan ya, udah tahu ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Siapa yang merdeka? Siapa yang merdeka teman-teman? Saya. Oke, saya ya, kita semua merdeka. Sekali lagi boleh ya? 1, 2, 3. Sebab kita adalah anak panah di tangan pahlawan. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama pujikan ya. Dengan kesungguhan hati mengatakan, hidupku di tanganmu. Amin. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidup. Kau memakai hidupku Katakan. dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Katakan sama-sama. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidup. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi setiap kami. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai kami. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Mari semuanya tepuk tangan. Musik memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami dapat berdiri sampai detik ini semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Amen. Kesempatan yang Tuhan berikan sore hari ini buat kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan Bapa. Amen. Sungguh Engkau ingin menyampaikan sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, bercahaya bagi dunia.
terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ceritakan perbuatan Tuhan. ku rindu hidup selalu. Sekali lagi. Bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah hanya dalam-Mu Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan kami sanggup lakukan segala perkara. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu memulihkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan pakai hamba-Mu, kami percaya isi hati-Mu Tuhan sampaikan buat kami melalui hamba-Mu. Apapun pesan Tuhan sore hari ini, kami mau tangkap dan kami mau lakukan. Kami percaya Engkau menguatkan kami, Kau menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sekali lagi bangkit berdiri yuk. Kita serukan merdeka, merdeka 3 kali. Udah siap? Yang keras ya. Kaum muda ini kan tenaganya luar biasa ya. 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kalau dulu pada saat pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, mereka punya semboyan. Merdeka atau mati. Hanya 2 pilihan berarti ya. Merdeka atau mati. Tidak setengah-setengah. Tidak abu-abu. Tidak separuh-separuh. Ya kalau umpama nih, kalau Belanda menang ya saya ikut Belanda. Kalau Jepang menang ya saya ikut Jepang gitu ya. Tidak. Tapi para pahlawan kita punya prinsip. Harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Atau mati. Mengorbankan nyawa. Mengorbankan segala yang mereka miliki saat itu. Baik keluarga, waktu, harta benda, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana dengan kita?
kaum muda yang hidup di zaman kemerdekaan ini. Wah, luar biasa. Bebas. Wah, merdeka. Bebas yang bagaimana? Merdeka yang bagaimana? Ada yang masih suka bolos sekolah? Ya wes, gak mau ngaku gak apa-apa. Jawab dalam hati, Tuhan yang tahu. Ada yang masih suka gak tepat janji, suka bohong. Jawab lagi dalam hati, gak apa-apa. Itu pengakuan kita di hadapan Tuhan ya. Ada yang suka telatan. Janjinya jam 5, datangnya jam 6 atau bahkan jam 8. Kalau kita masih sering melakukan hal-hal seperti itu, berarti kita belum merdeka. Berarti kita masih dijajah oleh kedagingan kita, oleh nafsu kita sendiri, oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Mari firman Tuhan sore hari ini mengajari kita bagaimana sih sesungguhnya kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya itu. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal 5 ayat yang sudah diberikan oleh panitia pada sore hari ini. Matius pasal 5 saya akan mulai dari ayat yang ke-14. Saya langsung ke ayat 14. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Terang, kamu adalah terang. Jadi gak perlu lagi minta, Tuhan jadikan saya terang. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kamu adalah terang. Kalau, ada kalaunya, Yohanes 8 ayat 12. Nanti kita kembali ke Matius nanti ya. Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Kalau kita sebagai orang Kristen yang katanya murid Yesus, kita pun disebut terang dunia kalau hidup kita mengikuti apa yang menjadi maunya Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia kalau kita hidup semau-maunya kita sendiri? Seperti yang dikatakan pujian tadi ya, bagai anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu ada yang bentuknya belok-belok gini atau lurus ya? Lurus ya, nggak ada yang belok-belok gini kan. Soalnya kalau bentuknya belok-belok dikhawatirkan ya menggok ke sana, menggok ke sini gitu ya. Tapi dibuat lurus karena supaya tepat sasaran. Siapa sasaran kita? Musuh kita, kemalasan kita, kemunafikan hidup kita, kebohongan kita. Masih banyak hal yang harus kita perangi selama kita ada dalam dunia ini.
Tuhan ingin hidup kita benar-benar menjadi terang seperti Kristus. Tidak ada topeng, tidak ada abu-abu. Kalau putih ya putih. Jangan takut dikatakan, oh agak lain anak ini. Ya, siapa yang sudah nonton film agak lain ya? Menjadi orang Kristen itu memang agak lain. Dan memang berbeda. Memang benar-benar lain dari dunia ini. Karena itu jangan takut kalau dikatakan berbeda. Seperti firman Tuhan mengatakan, kita bukan dari dunia ini. Kewarganegaraan kita bukan dunia ini. Karena satu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Ada hal yang lebih utama, ada hal yang lebih mulia yang harus kita kejar, yaitu kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Jangan takut dikatakan, deso arek iki. Kalau enggak pakai baju yang mini-mini, kalau enggak pakai baju yang kekurangan bahan, kalau enggak pakai baju yang belum selesai dijahit. Deso arek iki kalau enggak ngerokok, enggak jantan katanya. Kalau enggak melakukan korupsi, kalau enggak melakukan ini itu yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau tidak melakukan seks bebas sebelum menikah, deso katanya. Ingat ya, kita berbeda. Kita terang dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Bukan dunia yang kita bawa masuk ke gereja. Bukan dunia yang kita bawa masuk ke keluarga kita. Tapi kita yang harus membawa terang bagi dunia. Kita harus berbeda. Matius 5, kita kembali ke Matius 5. Apa sih tujuan Tuhan membuat saya dan saudara sebagai terang dunia? Mengatakan dan memastikan kepada saudara dan saya bahwa kita ini terang bagi dunia. Ayat yang ke-15, bagian yang terakhir dikatakan, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Fungsi yang pertama, apa tujuan Tuhan mengadakan saudara dan saya ke dalam dunia ini sebagai terang dunia, yaitu menerangi sekeliling kita yang ada dalam kegelapan. Kalau kita tahu mercusuar yang ada di tepi laut itu ya, kalau siang hari tidak akan terlihat dengan jelas. Tapi saat malam hari di mana dia memancarkan cahaya yang terang, sehingga saat badai mungkin datang menerpa sebuah kapal, baik yang kecil atau yang besar di tengah lautan, di saat orang merasa tidak ada lagi harapan, di saat orang merasa mati aku, ya. Di saat orang merasa putus asa, lampu dari mercusuar ini bisa memberikan harapan yang baru. Oh, di sana ada daratan. Sedikit lagi kita harus mengayuh kapal ke arah itu. Supaya apa? Supaya selamat. Ada harapan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Seharusnya hidup saudara dan saya sebagai pemuda-pemudi Kristen memberikan harapan bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita pernah kecewa dengan orang lain, dengan papa mungkin, dengan mama mungkin, dengan kakak mungkin, dengan om, tante atau orang-orang di sekeliling kita, dengan guru kita mungkin bahkan. Tapi pujian tadi mengatakan, hidup yang kupilih membuat aku berarti. Hidup yang bagaimana yang membuat berarti itu? Yang pasti adalah hidup bersama dengan Kristus. Hidup menuruti firman Tuhan. Hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana dia begitu mengasihi kita.
Meskipun harus mengalami penderitaan, aniaya, diolok, tidak diorangkan orang, misalnya ya. Siapa yang pernah dibully, yang pernah tidak diuongno, ya. Saya ini orang miskin, Bu Nike, makanya tidak ada yang menganggap saya. Saya ini yatim piatu, Bu Nike, makanya tidak ada orang yang menganggap saya. Saya dianggap kecil, saya dianggap hina, saya dianggap ini itu. Tapi ingat, hidup ini memberikan pilihan untuk saudara dan saya. Apa yang akan kita pilih untuk membuat hidupmu, hidup saya berarti? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kamu terang dunia. Bukan karena kecantikanmu, bukan karena kegantenganmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena apa yang ada padamu saat ini. Tapi karena memang Yesus sudah mengasihi saudara dan saya sejak sebelum dunia ini dijadikan. Dia punya tujuan yang luar biasa untuk setiap kita. Pegang janji Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, aku terang dunia. Aku harus hidup menerangi orang-orang yang ada di sekelilingku. Amin. Yang kedua, apa tujuan Tuhan membuat saudara dan saya sebagai terang dunia? Yang kedua adalah supaya orang lain dapat melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik. Ingat ya, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu dilihat oleh orang lain. Itu dinilai oleh orang lain. Memang betul, Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Nilai hidup kita seharga darah Yesus Kristus. Tapi kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu dengan hidup serampangan di dunia ini, dengan hidup semaunya kita sendiri, maka kasih anugerah Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Percuma saudara melayani Tuhan kalau saudara masih tidak bisa menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Pelayananmu akan menjadi sia-sia. Bahkan Tuhan katakan, aku muak dengan engkau. Pria-pria, apa tugas seorang pria? Apa tugas seorang laki-laki? Kalau Adam dikatakan bekerja, menguasai bumi, bertanggung jawab untuk istri, untuk anak, ya. Mungkin di sini ada beberapa yang saya lihat sudah berumah tangga yang akan, ya, iya kan, pingin kan ya, semuanya pingin kan berumah tangga nanti. Nah ini firman Tuhan ngajari, yang laki-laki harus bertanggung jawab. Pikir dulu, apakah saya sudah siap memberi makan anaknya orang, mengasuh anak-anak saya nanti. Apakah saya bisa menjadi ayah yang baik, yang menjadi teladan hidup yang baik untuk istri dan anak saya kelak. Jangan cuma kalau pacaran yang diomong cuma I love you, I love you, I love you. Pokoknya I love you deh. Oh telat, oh enggak apa-apa. Kalau masih pacaran. Bohongi satu kali, oh iya paling dia sibuk lah, lupa lah, enggak apa-apa. Ketok baiknya tok. Hanya yang dilihat bagusnya aja. Padahal kalau pacaran itu ketok no ele. Jadi pacarmu, pasanganmu, calon hidupmu itu bisa sadar. Apakah saya sanggup menjalani hidup seumur hidup dengan orang yang seperti ini? Jangan cuma I love you, you love me, lap-lapan. Prakarya terus ya yang dikerjakan ya. Bukan ngomong yang baik-baik, bukan ngomong bagaimana nanti masa depan kita ke depan. Apakah kamu bersedia kalau nanti orang tuaku mungkin perlu dirawat,
seperti beberapa waktu lalu saat kami camp perempuan di Bandung itu, ada seorang pembicara yang diberikan pertanyaan oleh calon suaminya pada saat itu. Apakah kamu bersedia menjadi istriku meskipun kamu harus merawat 3 orang saudaraku yang ODGJ? Pada saat itu karena cinta ya, siap. Tapi pada saat menjalani hampir putus asa dan mau berpisah. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan bisa tetap bertahan. Bisa tetap bertahan dan mau melakukan yang benar. Tetap merawat saudara-saudara yang ODGJ itu. Tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau pacarmu suka mukulan, keinjek kaki sedikit mungkin kalau jalan di mall, terus gak sengaja kesenggol orang langsung dia, apa? Mau apa kamu? Wah ini bahaya ya, tanda-tanda ini ya. Hati-hati. Sebetulnya itu sudah tanda-tanda warning dari Tuhan untuk kita. Oh saya kok malah ke pacaran ini. Tapi ya memang berhubungan sih. Perbuatan yang baik. Apa saja yang sudah kita lakukan selama kita ada dalam dunia ini. Yang paling tua di sini siapa? Oh Pak Otniel, maaf saya sebutkan. Yang paling kecil mungkin Felicia ya. Berapapun usia saudara saat ini, mari kita renungkan. Perbuatan baik apa saja sih yang sudah saya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah saya sudah melakukan hidup ini seperti yang Tuhan mau? Saya enggak jemu-jemu menceritakan tentang Yusuf. Karena memang dia luar biasa. Seorang pemuda yang luar biasa. Di usia yang sangat muda, 17 tahun, dia harus mengalami banyak penderitaan. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri hati sama dia. Masih ingat kisahnya Yusuf? Ingat? Ada yang setia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Atau hanya 1-2 orang? Ingat ya, saya ingatkan kepada kaum muda remaja. Baca Alkitab setiap hari. Saudara bisa mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin ada yang mungkin kita enggak mengerti. Mungkin kadang membosankan. Tapi inilah senjata kita. Bagaimana orang Kristen bisa melawan musuh. Menjadi anak panah yang lurus melesat. Menembus musuh-musuh kita. Kalau kita tidak mempersenjatai hidup kita dengan firman Tuhan ini. Kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang seringkali kita baca, kita dengar di YouTube, Instagram, TikTok yang sangat banyak dan menyesatkan. Kalau kita tidak memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran. Kelihatannya, oh iya ya, iya bagus, benar ini, sesuai. Tapi apakah benar sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita tidak sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman ini siang dan malam, kita akan mudah disesatkan. Dan kita tidak akan bisa kembali berfungsi sebagai terang dunia yang sesungguhnya. Kembali ke Yusuf, dibenci, iri hati, saudara-saudaranya iri hati ke dia, dimasukkan sumur, dijual kepada pedagang-pedagang Ismail, lalu dijual kepada Potifar, salah satu panglima tentara Fir'aun. Di situ tidak cukup hanya
bekerja, tapi ada banyak gangguan. Banyak gangguan. Banyak hal yang harus dihadapi oleh Yusuf. Ayo kita baca yuk dengan cepat. Jamnya habis ya? Atau kurang berapa menit saya ngomong? Tolong diingatkan ya biar gak kebablas ya. Kejadian, ayo cepet-cepet. Karena masih ada banyak acara ya. Kejadian 39. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Pasal 39 ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Oh, luar biasa. Manis sikapnya, elok parasnya, dan takut akan Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi berkat. Dimanapun dia berada, Yusuf menjadi berkat. Bahkan saat saudara-saudaranya yang membenci dia itu berpikir dalam hati mereka, wah ini Papa Yakub sudah mati, pasti Yusuf akan balas dendam ke kita. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah mengampuni. Dibenci, dibuang, dijual, bahkan dilupakan, tapi tetap mengampuni. Tetap memelihara hidup keluarga besarnya. Nanti saudara bisa baca sendiri ya di rumah ya. Bagaimana Yusuf membuat keputusan untuk memilih tetap melakukan yang baik. Yesus pun sama seperti Yusuf. Dibenci, dianiaya. Tapi Yesus tetap mengatakan di kayu salib, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh, luar biasa. Yang ketiga, ya, saya akan cepat. Supaya apa? Kita menjadi terang dunia ini. Supaya banyak orang memuliakan Bapa kita di surga. Banyak orang memuliakan. Jangan sampai hidup saudara dan saya ini mempermalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan inginkan bahwa hidupmu dan hidupku mempermuliakan namanya. Kalau wanita Samaria, di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Yuk kita baca cepat. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ke 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wanita Samaria ini seorang wanita yang melakukan banyak perbuatan yang tidak baik. Dia sampai malu ketemu dengan orang lain. Karena itu dia mengambil waktu tersendiri. Tengah hari panas terik di mana orang-orang ada di rumah, dia keluar untuk mengambil air. Supaya apa? Supaya enggak ketemu orang lain. Supaya orang lain enggak bisik-bisik, jangan dekati dia. Jangan,
dia wanita yang dosa, dia wanita yang banyak merugikan, dia wanita yang gak baik ini itu. Secara mental dia sangat rendah diri. Mungkin kalau ukuran kita, wes mati ayahku daripada hidupku kayak gini. Buat apa hidupku gak berarti. Tapi untunglah dia bertemu dengan Yesus. Dan saat Yesus berbicara dengan dia membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wanita yang dulunya tidak berani ketemu dengan orang karena rasa malunya yang tidak tertahankan. Tapi sejak dia menerima Yesus, dia berani menceritakan bahwa ada seorang Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sehingga orang lain dapat bertobat. Memuliakan nama Tuhan. Lewat siapa? Lewat wanita yang dulunya dianggap tidak berarti ini. Lewat wanita yang dulunya dianggap sangat merugikan, penuh dosa, harus dijauhi. Tapi sejak dia merubah hidupnya, memperbaiki hidupnya dengan jalan menerima Yesus, hidupnya menjadi berarti. Jangan takut. Kalau dulu mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Yang mungkin kita dianggap tidak berarti di hadapan manusia yang lain. Oh arek iku morsal arek iku. Wis ojo cedek-cedek. Ojo jangan boleh dekat-dekat dia ya anakmu ya. Mungkin orang tua yang lain bilang seperti itu. Tapi saat kalau saudara dan saya mau membuka hati untuk Tuhan. Tuhan ini aku. Akulah terang dunia Tuhan. Aku mau menjadi teladan hidup yang baik. Aku mau menerangi orang-orang di sekelilingku. Dan aku mau lewat hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Kita percaya selama kita masih ada kesempatan, nafas ini masih ada. Maka Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Jangan tunggu nafas ini tinggal 1, 2 baru mau bertobat. Mau memperbaiki diri, ngasep. Tapi saat saudara mendengar firman Tuhan, jangan mengeraskan hati seperti Fir'aun yang dibinasakan dengan seluruh tentaranya. Tapi mau belajar seperti wanita Samaria yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan mengangkat hidupnya. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir, Galatia pasal 1. Ayat 23 dan 24. Galatia pasal 1 ayat 23 dan 24. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, ia ini adalah Paulus, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Paulus yang dulunya membenci orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Tapi saat dia menerima Yesus ke dalam hatinya dan mau dipimpin sepanjang sisa umur hidupnya. Paulus bisa mengatakan mereka memuliakan Allah karena aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani mengatakan seperti itu? Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saat kita menutup mata nanti, kita menghadap Tuhan dan dia akan mendapati saudara dan saya. Mari hambaku yang baik dan setia. Pilihan ada di tangan kita sore hari ini. Apakah engkau ingin membuat hidupmu berarti ataukah engkau akan memilih pilihan seperti yang saya katakan tadi, merdeka atau mati. Mati secara rohani, mati secara ekonomi, mati secara mental atau apapun itu. Mari buat pilihan yang bijaksana. Pilih tetap mengikut Yesus sampai akhir hidup kita.
dan memuliakan namanya lewat hidup saudara dan saya. Amin, firman Tuhan. Mari semua saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, ku relakan untukmu. Semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Berikan semuanya, tubuh jiwa roh ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ini kami. Tuhan yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Saat orang lain tidak tahu apa yang sudah kami lakukan, pikirkan, katakan, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, malam ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kami benar-benar berfungsi menjadi terang yang sesungguhnya bagi dunia ini. Karena kami mau belajar melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan maunya kami sendiri Tuhan. Bukan keinginan kami sendiri Tuhan. Bukan hanya nafsu kami sendiri Tuhan. Tapi hanya maunya Tuhan. Agar hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berarti dan boleh mempermuliakan nama-Mu. Selagi kesempatan masih ada, Tuhan, perbaiki hidup kami. Kami mau menjadi kaum muda yang benar-benar merdeka bersama dengan Tuhan. Dan satu saat kami akan mengalami kemenangan yang sejati bersama dengan Tuhan. Saat kami bertemu muka dengan Engkau, Engkau mendapati kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara.
Tapi kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami yang mendengar dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini. Ini doa hamba-Mu yang kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat, penebus hidup kami yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari setiap kita yang mengaminkan firman Tuhan pada petang hari ini kita katakan amin. Haleluya. Ya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan boleh menjalankan tugasnya. Kita pujikan Hidup Yang Kupilih. Malam hari ini tugas kita sudah selesai Angel. Dan kita akan digantikan oleh MC Kondang. Mari sama-sama kita sambut Desi dan Ko Victor. Semprot dulu, semprot. Oke, shalom semuanya. Shalom. Aman deh sih? Aman. Ya, oke. Sebelum kita mulai acara berikutnya, kita akan menerima doa berkat dulu dari Bapak Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Lihat kanan, lihat sebelah kanan semua, noleh sebelah kanan. Katakan terang terus, bilang. Terang terus. Lihat sebelah kiri, terus terang, bilang, terus terang. Yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus menolong kami semua. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan Yesus terang dunia dan kami adalah terang. Kami sepakat, kami berkomitmen, kami menjadi terang dimanapun kami berada. Keluarga, di lingkungan kami, kota kami, negeri kami, semua orang memuliakan Tuhan. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa,
yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.